Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semoga semangat kalian terus seperti ini sampai nanti waktu pulang, ya. Dan tentunya jaga kesehatan karena cuacanya sekarang ekstrim menurut saya, kadang hujan, kadang panas sekali seperti itu. Seperti biasa, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Berdiri dan siap-siap. Hitungan 1, 2, 3 mulai ya. Baik, kami siap-siap semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan. Selanjutnya marilah kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Sudah selesai. Baik, langsung kita akan cek kehadiran absensi. Adakah yang tidak masuk pada hari ini? Ya. Siapa? Resi. Baik, mulai minggu depan kita akan melakukan praktik, ya. Untuk bahasa Indonesia juga tidak melakukan praktik sebenarnya, tapi tentunya satu, jaga kesehatan kalian, ya, jaga kesehatan, dan kalau bisa tugas-tugas yang belum dikerjakan khususnya harus dikerjakan, dan minta, kalau tidak tahu minta ke guru yang bersangkutan untuk minta tugas dan dikerjakan meskipun terlambat. Bisa dipahami? Bisa. Baik, saya absen terlebih dahulu. Muhammad Reza Al-Fahmi, Hadir, Pak. Muhammad Rizal Muzaki, Hadir. Muhammad Arifin, Hadir. Muhammad Destia Pratama, Hadir. Muhammad Hanif Hadir. Pujiati, Putri Lestari, Rahmat Mustaqim, sakit. Rangga Ardika Biantama, Resi Pambayuni Tias. Oh ya. Riki Aji Darmawan, Hadir. Rizky Dwi Saputra, Hadir. Rizky Ramdhani, Sabto Pamungkas, Pulau, Pak.
Sherly Ayunda Fitriani, Sherly Yunika Evelyn, Cindy Kurniawati, Tegar Biansyah, Tito Febrian, Yusuf Hamdani. Yang tidak hadir ada 2, sakit dan satunya izin. Ya, saya harapkan untuk teman selanjutnya, ya harus sama ya, bisa jaga kesehatan selalu ya. Bisa dipahami ya. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober, betul? Ini November, Desember, tahun baru kita liburan kemana? PKL bulan. PKL. PKL di mana itu? Nah, masih belum tahu ya. Belum tahu Pak. Ya, jaga kesehatan itu tentunya teman-teman yang lain ya. Setelah ini kita kegiatan kita padat untuk teman sekalian siswa SMK ya. Fokusnya nanti praktek ya, praktek lapangan harus bisa membagi waktu dan menjaga kesehatan tentunya. Itu. Untuk pertemuan kali ini bahasa Indonesia kita masuki teks eksplanasi. Kita kemarin sudah membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan pembahasan teks eksplanasi. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini ya, peserta didik kalian akan menganalisis struktur dan pembahasan dalam teks eksplanasi. Ya, bisa dipahami? Itu tujuan belajar kita itu. Selanjutnya, nanti setelah Pak Andika punya siapa? Ulun, ya agama. Sekarang bahasa Indonesia, saya mau kerjasamanya nanti supaya efektif dalam belajar kita kali ini. Ya, tolong bantu yang belum rapi dirapikan lagi dan sampah-sampah yang ada di bawah kalian itu yang masih ada diambil dan dibuat di tempat sampah. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan. Sudah rapi? Sudah bersih? Sudah ya? Baik, kebersihan sebagian dari iman. Tentunya kita harus bersih. Yang bersih jangan cuma mukanya saja, semua kelas kita, ya, badan kita harum, ya, bangkunya rapi, itu salah satu dari iman. Betul. Baik, saya mau tanya dulu. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian eksplanasi. Nah, sekarang kita kan tadi membahas tentang struktur dan pembahasan teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa? Coba yang keras dan biasa, ya. Berdiri. Teks eksplanasi kemarin apa kan masih ingat? Yuk. Keras, sikap siap. Baik, silakan Gar. Teks eksplanasi apa Gar? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses
mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, baik sosial, ilmu, pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Baik, itu tadi Tegar Diansah sambil menghafal sambil membaca, yang penting kita sudah berusaha. Ya nggak apa-apa. Saya itu juga nggak ingat. Saya juga nggak ingat ketika dalam satu hari diberi materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, mungkin matematika, langsung hafal sehari nggak bisa. Setidaknya kami sudah berusaha untuk menghafal dan menjawab pertanyaan dari kami guru sudah. Nanti saya akan catat dan saya akan nilai untuk nilai keaktifan. Tegar, terima kasih Tegar sudah memberikan jawaban. Kegiatan kita pada kali ini, Pak Andika akan memberikan objek masalah tentunya. Tapi kalian akan yang memilih sendiri. Ya, Andika akan memberikan masalah. Tapi kalian yang akan memilih sendiri. Bingung kan tidak? Saya akan berikan contoh beberapa teks eksplanasi. Nanti kita bentuk kelompok. Ya. Setelah itu bentuk kelompok, kalian menganalisis struktur dan kebahasaannya dan presentasi ke depan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Baik. Silahkan kalian bentuk kelompok. Tapi untuk pertemuan yang kemarin itu kita sudah bentuk kelompok sebenarnya ya. Jadi berapa kelompok? 4 kelompok. Ya. Sekarang silahkan untuk duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Coba, ini kan ada 20 ya. Jadi ada 5 ya kelompoknya. Jadi silahkan duduk sesuai dengan kelompok. Coba di sini. Mbak satu-satu biasa sama ya. Karena resi sama tempat kerja yang tidak masuk mungkin ini tidak ya. Yang penting sudah izin ya. Saya ingatkan lagi ya, disiplin yang diberikan sekolah kemarin ada 5 kan. Kalau habis ya jangan buat surat di kertas sesuai dengan kesepakatan dari pihak sekolah. Ambil lagi ya. Yang memberikan siapa? Boleh. Paling berikutnya orang tuanya, masnya mungkin atau kakaknya atau siapa? Boleh ya. Begitu. Oke, silakan kalian buka HP-nya masing-masing karena kita belajar itu juga memakai bisa kalian supaya maksimal. Kita tidak cuma memakai LCD saja dan papan tulis. Ya, nanti saya juga menggunakan kalian masing-masing. Dan masing-masing manfaatkan. Materinya juga saya berikan di Google Classroom. Ya. Kalian juga bisa buka e-book ya, bahasa Indonesia tentunya. Ya. Silakan dibuka, silakan dipahami. Dan sebelumnya saya akan jelaskan sedikit materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sedikit ya, saya ulangi sedikit. Kenapa sedikit? Karena nanti kita akan membahasnya bareng-bareng ketika kalian melakukan analisis, melakukan ya mencari struktur dan kebahasaannya dalam teks eksplanasi yang kalian pilih. Seperti itu ya, bisa dibahas. Nah, kalian bisa fokus ke HP-nya dan bisa fokus lagi ke LCD. Ya.
perhatikan materi teks eksplanasi. Ini sudah saya sampaikan dari pertemuan kemarin ya, minggu kemarin ya. Eksplanasi tadi Tegar berusaha untuk membaca sambil lupa-lupa gitu ya, nggak apa-apa. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Seperti itu terlalu panjang. Kalau kalian mencari referensi mungkin di Google, di buku, dan di apapun artikelnya, intinya eksplanasi di sini teks yang berisi informasi fakta dan di sini berkaitan dengan proses mengapa, bagaimana, itu pertanyaan, kalimat pertanyaan, dan berhubungan dengan kejadian-kejadian alam. Misalnya tentang saya ambil dari kejadian yang baru terjadi mungkin di kita, di daerah kita, yaitu banjir. Apa penyebab terjadinya banjir? Reza, mungkin apa Zah? Kok terjadi banjir karena apa Zah? Banjir, Pak. Hujan. Mungkin Sabto, kenapa jadi banjir Sabto? Pak. Persumbatan aliran sampah. Oh, baik. Pencemaran lingkungan dengan sampah ya. Baik, ada lagi mungkin kenapa kok terjadi banjir? Charlie, kenapa kok terjadi banjir Charlie? Ya, kenapa kok terjadi banjir Charlie? Tadi Sabto penyebatan sampah, tadi ada hujan. Charlie mungkin kenapa kok terjadi banjir? Penebangan pohon. Ya. Mungkin ya penebangan pohon karena sekarang hutan-hutan di daerah kita sudah gundul ya. Banyak yang pohonnya terbangin. Jadi airnya tidak bisa meresap. Selain hujan mungkin di lingkungan kita karena daerah kita itu pegunungan yang di daerah utara sana. Ya. Airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah. Jadi langsung ke bagian bawah. Otomatis terjadi kan banjir. Ya, itu yang proses tentang mengapa, bagaimana, ya, dan plus kejadian alam. Mungkin itu salah satu contoh kejadian alam. Ya, kalau contoh kejadian sosial apa mungkin yang terjadi dalam kita saat ini yang lagi trending? Demonstrasi. Oh ya, demonstrasi bisa. Kejadian sosial, demo, melakukan demo. Ya. Demo apa? Harga minyak goreng naik Pak. Saya melakukan demo. Itu kejadian sosial juga. Kenapa? Ya, kok terjadi demo? Karena minyak goreng harganya naik. Ada penyebabnya. Kenapa terjadi banjir? Karena hujan dan pencemaran tadi kan Sabto, penyumbatan aliran air, ya. Dan saya tekankan lagi dalam teks eksplanasi ini berisi dengan fakta, ya, fakta. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini ciri-ciri teks eksplanasi. Bisa dilihat ya, bisa terbaca jelas ya. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual itu apa? Fakta. Fakta itu apa? Faktual. Nah, dipahami. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya, tadi jadi banjir. Apa ilmu pengetahuannya? Ya, jadi banjir karena apa? Hujan, volume air naik, terus meluap ke permukiman. Selanjutnya, sifatnya informatif dan tidak berusaha
memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang terakhir, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh, ya, dan alam. Apa itu? Apa lagi? Jadi, hujan dan lain sebagainya. Itu tentang faktor alam. Jadi kami ya. Baik. Selanjutnya, nah ini yang kita akan bahas pada hari ini dan kita akan mengerjakan ya tugas ini. Struktur teks eksplanasi ada berapa? Yang pertama, Identifikasi fenomena. yang kedua, Rangkaian data. yang ketiga, Interpretasi. Identifikasi fenomena. Nah, di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang, saya terbalik di LCD dan mungkin di kalian bisa dibaca juga, gambaran umum fenomena. Saya ulangi lagi, gambaran umum ya fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya biasanya mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kenapa kok terjadi banjir? Kenapa kok terjadi tsunami? Pak, karena ada gempa 9,8 skala Richter. Terus air laut naik ke atas. Jadi tsunami. Di sini ini benar-benar terjadi fakta. Tapi masih juga apa ya? Jadi kebijakan sana juga katanya ini ya di daerah laut selatan Jawa itu akan jadi tsunami purba. Yang konon katanya ada sampai 35 meter. Itu himbauan dari pemerintah, jadi kita harus was-was, jangan salah baca, ya, jangan salah konsumsi info yang belum kalian pahami. Carilah info yang diskusi mungkin di BKG, ya sebagainya. Jangan dari katanya, Tegar katanya, Pak Agus katanya, Reza jangan. Tapi carilah info yang resmi. Jadi kami ya, dan kalian tidak panik. Karena kita juga daerah kita di daerah pesisir, jadi kita juga harus hati-hati. Ya. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena, ya, yang akan dibahas pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat ditimbulkan dari fenomena tersebut. Ya, kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut dengan deretan penjelas. Lagi-lagi tadi pertama itu tentang umumnya saja. Oh, masalah apa ini? Tsunami. Tsunami bla 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 gitu misalnya. Terus di struktur yang kedua itu kita rangkuman kejadian, rangkaian kejadian. Maaf. Di sini kita jelaskan kenapa kok terjadi tsunami, apa akibatnya. Banyak masyarakat yang dirugikan, bahkan ada korban jiwa. Kemarin saya coba cek pengetahuan kalian, di Indonesia pernah terjadi tsunami besar. Di mana? Tahun berapa itu? Korbannya berapa? Banyak. Banyak juga, saya juga sampai lupa saking banyaknya dan saya belum baca itu. Mohon maaf. Kalau tidak salah sampai puluhan ribu jiwa yang kena tsunami, dan tsunami di Aceh itu sampai kalau tidak salah ada yang sampai tingginya sebuah kelapa. Itu sekitar 30 meter. Oh, tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Dan kalau anak kecil mau lari kemana? Seperti itu. Nggak bisa lari. Jadi yang di sana meninggal sudah kita selalu doakan semoga arwahnya ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin. Amin. Selanjutnya itu nomor 3 ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Ya. Dari paragraf 1, dari struktur 1, struktur 2, yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Ya. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut.
Kesimpulannya apa Pak? Kejadian banjir di Trenggalek pada tanggal 26 Oktober alhamdulillah tidak memakan korban jiwa, tapi merugikan masyarakat miliaran rupiah seperti itu. Ya, dari situ kita juga bisa ambil apa ya? Ya bisa ambil mungkin dari situ bisa ambil pelajaran. Misalnya gini, kenapa di daerah kita terjadi banjir? Marilah kita sekarang sadar dan paham, ya, dan saling mengingatkan tentunya akan pentingnya kebersihan lingkungan. Ya, nanti sampah bagus, kenapa terjadi banjir? Banyak sampah Pak yang menyumbang selokan contoh ya. Ya, banyak sampah lupa di sungai saya, banyak pempes, banyak sampah plastik yang dibuat sembarangan. Itu juga akan mengakibatkan banjir. Satu orang misalnya, satu keluarga itu kita buang sampah sehari 10 kilo. Satu hari 10 kilo satu keluarga. Kalau satu RT kamu lebih dari 300 keluarga, jadi berapa kilo dalam sehari? Kita juga bisa apa ya? Hidup sehat, mengolah sampah yang bersih, yang organik, dan mungkin bisa sampah yang daur ulang. Kita juga kreatif, ya. Karena anak HPI juga misalnya kalau membuat bungkusan masakan kalian itu jangan menggunakan plastik, diminimalisir menggunakan barang seperti itu. Mungkin kita harus kreatif menggunakan daun pisang, menggunakan daun apa itu namanya? Jati. Daunnya baru tambah makan harus makan. Dan gaya seperti itu ya sekarang sedang digandrungi lagi. Kalau di restoran ya, itu juga misalnya makannya itu dia nggak pakai, misalnya piring kan ya, piring mangkok. Sekarang enggak, yang di restoran itu pakai mangkoknya itu dari bambu, ya. Ada yang dari apa itu namanya, ulek-ulek, lemper kan, kalau dari kita lemper kan itu. Nah ada lagi sedotan itu kita biasanya pakai plastik itu, ya. Kalau di restoran besar, misalnya di Bali, itu pakai bambu yang kecil itu lebih alami. Ya itu sifat. Selanjutnya, ini selain struktur kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Ya, ada menggunakan kalimat pasif. Pak, kalimat pasif itu apa? Silahkan nanti cari sendiri di internet dan saya akan mungkin nanti jelaskan ke kalian kalau kalian belum paham. Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang sedangnya melakukan perbuatan atau tindakan. Ya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu apa? Kata. Konjungsi apa bisa? Kata penghubung. Baik. Konjungsi kata penghubung. Terus terdapat istilah ilmiah. Ya. Menggunakan kata kerja material dan rasional. Apa itu material dan rasional? Silahkan nanti cari sendiri ya. Nanti saya juga akan jelaskan ke kalian. Bersifat informatif. Tentu bersifat informatif karena memberikan info tentang suatu fenomena. Nah, sebagian teks yang berisi paparan proses baik itu secara kasualitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kasualitas ataupun kronologis. Ya, saya ulangi lagi karena masalah bahasa ini di bahasa Indonesia dari tahun yang kemarin ya, kalian peserta didik di sini kurang paham. Kalau struktur gampang dipahami, cuma ada 3, misalnya gitu. Kalau bahasa itu banyak, ada konjungsi tadi, kata penghubung, ada konjungsi kasualitas, terus ada konjungsi kronologis, ada konjungsi, ada
Ya, misalnya konjungsi kasualitas di sini antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Itu contoh-contohnya. Yang kedua, konjungsi kronologis itu bukan waktu kan? Ya, seperti kemudian, lalu setelah itu pada akhirnya, pada saat itu terjadi banjir di Kecamatan Panggul. Setelah itu, keesokan harinya terjadi banjir di Kecamatan Bogalan. Misalnya seperti ini. Itu kata penghukum kronologis waktu ya. Eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Karena suatu kejadian itu juga berdasarkan waktu. Bisa dipahami ya? Saya coba tanya dulu. Pada tanggal 17 Agustus, ya, biasanya ya, masyarakat Panggul itu melakukan kegiatan apa misalnya? Agustusan kan? Biasanya itu mengadakan kegiatan apa dalam ketika Agustusan itu? Isinya apa? Karnaval. Ada lagi? Lomba. Ada lagi? Lomba apa saja mungkin? Lomba apa saja? Yang keras. Sepak takraw, lomba apa saja? Sepak bola. Poli. Pernah juara? Poli pernah juara? Pernah. Ya. Yang belum juara semoga tahun depan kita harus berusaha lagi. Ya. Berusaha lagi, bekerja keras lagi, malah prestasi. Ya. Nah, ini gambar apa? Ayo, ini gambar apa? Mantap. Gambar apa ini? Ayo, gambar apa ini? Gambar apa ini? Mata gajah. Mata gajah? Bukan gajah. Apa? Buaya. Buayanya di sana. Apa? Gajah. 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 Mata apa ini? Sapi. Kucing. Ayam. Bukan. Ada kejaki. Apa? Komodo. Ya. Penasaran? 1, 2. Apa? Gajah. Elpen. Nah, ini gajah. Gajahnya jumlahnya berapa ini? 23. Bagi dong. 7. 8. Kayak gitu sih. Ini kira-kira di mana ini gajahnya ini? Di sana, Pak. Di sana. Di hutan, Pak. Di hutan. Ya. Jauh itu. Jadi di alam liar. Ya, di alam liar. Di alam liar gajah bergerombol. Ya. Ketika ada yang satu mengalami kesulitan, yang lain membantu. Itu kesimpulannya. Kenapa? Kalau ada salah satu anggota yang kesulitan, yang mengalami apa ya, sakit, mungkin terancam oleh predator seperti apa, macan, ya, terus singa misalnya, buaya, teman yang lain akan membantu. Jalannya juga, ya, dengan mulus, ya, gajah. Waktu kecil dulu, nah itu gajah, ya, besar dan berani, itu kamu tahu. Nah, coba nanti kalian juga cari tahu lagunya gajah dan oh ternyata gajah itu besar dan berani ya. Tapi yang teringat di kalian yang cuma berani itu apa? Singa kan? Singa itu setelah makan tidur. Ya itu gajah nggak bisa tidur. Karena kalau tidur salah satu anggotanya pasti dimakan singa. Nah, jadi kalian harus bisa memahami filosofi dari kehidupan gajah. Saling membantu sama lain. Bisa dipahami ya? Baik, ini cuma perangkat saja materi, kita santai saja pada pertemuan kali ini karena waktu kita pada kali ini sebenarnya panjang. Karena kemarin juga kita mulai praktek-praktek sampai ya. Jadi kita sekarang duduk. Kalau kemarin prakteknya dari berdiri terus berapa jam? 4 jam.
Karena kalian ya jurusan APHPI ya nggak apa-apa, yang penting semangat, yang penting untuk prestasi kalian dan cita-cita kalian semoga tercapai semua. Baik, saya bagikan LKPD lembar kerja ya. Silakan dibuka HP-nya dan dipilih teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi yang akan kalian cari struktur dan kebahasaannya. Diulangi, dibuka HP-nya, sudah saya kirim, susah. Pilih salah satu, tidak boleh sama kelompok satu dan kelompok yang lain. Saya ulangi lagi, di sini kelompok satu, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini siap kelompok 4? Oke. Kita berikan. Kita akan dikerjakan nanti di lembaran ini. Baik, silahkan dikerjakan. Ya. Saya harapkan semua anggota kelompok berpartisipasi semua untuk mengerjakan tugas dengan salah satu pelajar ya. Siap. Silahkan dikerjakan. Iya, oke. Gimana sih, sudah selesai? Apa ya, Pak? Belum lah. Pas sekali.
Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Siapa? Siapa? Berdiri di sana. Apa yang perlu ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan identifikasi fenomena? Identifikasi fenomena. Tadi kita sudah saya jelaskan. Ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Desa? Saya Pak. Coba berdiri. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterapkan hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Terima kasih Cindy. Jangan sajikan yang aktifan. Ya. Silakan dibacakan lagi. Waktunya masih lumayan panjang. Ada sekitar 15 menit. Silakan dibacakan. Yo, bantu dibacakan. Jangan lupa tadi dalam pembahasan ya ada kondisi, ada waktu, ada kondisi apa lagi tadi? Ada kondisi apa lagi tadi? Misalnya ada kondisi kausalitas, kronologis, ya. Coba kalian analisis. Dan sampai sendiri. Ya. Desa teman-temannya dibantu. Oke, Pak. Siap. Wah, kendaraan. Ya, jangan itu Mikirin ini. Bantu. Tak banget. ya. Nah, silakan didiskusikan. Nah. Kelompoknya itu sudah? Belum? Belum. Baik, silakan. Masih ada waktu. Jadi manfaatkan waktu kalian. Sekarang jam berapa? Oh, aja belum. Ya. Mungkin sambil mengerjakan ada yang tanya lagi? Ya, Pak. Oh iya, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian kejadian dan ulasan atau review? Rangkaian kejadian dan Ulasan atau review. rangkaian kejadian dan ulasan atau review. Nah, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Mungkin ada yang bisa jawab pertanyaan dari siapa? Rizky. Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Rangkaian kejadian adalah memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Sedangkan ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Terima kasih Cindy sudah menjawab pertanyaan.
Pernah Jangan rame, yang kerja cuma dan tadi yang sudah bertanya-tanya sudah saya catat dan saya langsung beri nilai. Silakan semuanya saja yang merasa belum pernah tanya itu harus tanya minimal dengan Pak Andika ya. Dalam satu semester minimal ada 15 pertanyaan. Ya harus tanya. Kadang-kadang kemarin saya alami sendiri. Saya itu malu bertanya, ya. Takut bertanya, malu bah. Pak Andika tidak bertanya. Pak Dika kemarin nama saya Andika ya. Andika tidak pernah tanya. Apa dia sudah tahu? Sudah Bu. Padahal nggak tahu sama sekali. Dan ketika saya ulangan, saya tidak bisa mengerjakan karena saya malu bertanya. Saya ulangan aja. Dan seperti itu ya. Yang penting kita sudah berusaha jujur. Nanti tanya belum paham ya, belum paham aja. Jangan malu diolok-olok. Ya, yang penting tanya kalau tidak paham. Bisa dipahami? bisa. Saya nilai dulu tapi keaktifan ada Cindy, ada Desta ya, Cindy sudah, terus Desta, terus Sabto, Sherly tadi Tegar, itu Ricky, Rizky, nah itu. Baik, silakan manfaatkan waktunya ya. Nah, kelompok 4 ini belajar apa? Tadi sudah dengan saya jelaskan sambil kalian mengerti ya, sambil kalian mengerjakan. Ya. Itu tadi dari teks eksplanasi itu ada 3. Pertama dari identifikasi fenomena, terus pengembangan kaitan kejadian, serta ulasan atau review. Yang pertama, kenapa? Gambaran umum satu kejadian. Yang kedua, penjelasan. Kenapa kejadian itu terjadi? Apa sebabnya? Yang ketiga, ulasan itu apa? Kesimpulan. Jadi paham ya? Itu yang kalau kebahasaan itu yang paling sering muncul itu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, contohnya apa? Konjungsi kausalitas sebab karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Ya. Nah, kalau konjungsi kronologis ini berhubungan dengan hubungan waktu ya. Itu ada seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Waktunya kurang 2 menit. Berapa menit ya?
begini. Oh iya. Baik, siapa yang ingin tampil terlebih dahulu? Kelompok berapa? Ya, anak-anak, kelompok berapa? Sudah siap, benar? Sudah siap, coba. Siap? Baik, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, kelompok 3. Semuanya. Sabtu. Baik, gini nanti ya setelah kelompok 3 ya mata presentasi kalian pahami, simak dan mungkin apa yang ditanyakan dicatat. Nanti setelah selesai kalau kita presentasi silakan kalian untuk memberi jawaban. Pahami ya? Silakan kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menentukan bagian-bagian dari struktur teks yang berjudul demonstrasi massa, berupa identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, dan kesimpulan. Identifikasi fenomena. Penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor lapangnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. B. Proses kejadian. Rakyat Malaysia dan Brunei yang adu anyam lantaran kesejahteraan terpenuhi. Maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Komentar dari kepala negara menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pertanyaannya. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih disadari oleh kebutuhan tingkat akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak eksistensi mereka diakui. C. Ulasan demonstrasi masa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari golongan intelektual. Kesimpulan, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan, didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan dari menengah ke atas. Kaidah kebahasaan. A. Konjungsi kausalitas. 1. Sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. 2. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. B. Konjungsi kronologis. 1. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. 2. Pada awalnya kami persilakan masuk, duduk, lalu ditanya apa keperluan kami. C. Keterangan waktu. 1. Mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. 2. Zaman dahulu banyak yang terkirim surat menggunakan huruf merpati. Ada pertanyaan teman-teman? Baik, terima kasih dari kelompok 3. Ini sudah presentasi. Sekarang kelompok mana yang ingin bertanya? Saya Pak. Udah kelompok 3. Siapa? Saya Pak. Namanya siapa?
Edgar Diansa sudah berdiri Edgar, apa pertanyaannya? Coba berikan contoh kalimat konjungsi kasualitas, konjungsi kronologis, dan keterangan waktu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Tegar. Contoh kalimat keterangan waktu. 1. Pak Hari pergi ke Surabaya pada hari Minggu kemarin. 2. Ibu pergi ke pasar pukul 7 pagi tadi. 3. Kak Dela akan mengunjungi rumah nenek pada liburan sekolah nanti. Contoh konjungsi kasualitas. 1. Rudi tidak masuk kuliah karena sakit. 2. Ibu memilih pindah rumah sebab sering terjadi banjir. Contoh konjungsi kronologis. 1. Kerjakan soal ujian tersebut dengan baik, lalu kumpulkan bila sudah selesai. 2. Obat itu harus diminum sebelum pasien makan. Bagaimana Tegar? Sudah? Sudah lepas dari penjelasan dari kelompok 3? Sudah, Pak. Baik, terima kasih Tegar dan pertanyaannya. Kelompok 3 mungkin saya tanyakan lagi dari kelompok yang lain. Saya tanyakan? Belum ya? Belum. Jadi tadi dari kelompok 3 sudah menganalisis struktur dan pembahasannya. Tadi yang diambil apa? Sally, judulnya apa? Ini apa tadi? Yang kamu ambil? Apa saya coba lihat ya. Oh, judulnya apa? Apa ya? Judulnya demonstrasi massa. Baik, demonstrasi massa tadi juga tadi saya kasih pilihan, bisa lihat di e-book, bisa lihat yang saya berikan referensinya di Google Classroom juga sih. Yang diambil di e-book kelihatannya ya, demonstrasi massa. Baik, itu pilihan kamu sendiri dan sudah menurut saya sudah bagus. Silahkan kembali lagi ke tempat duduk dan bisa gantian kelompok yang lain presentasi. Kasih applause untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan lagi satu kelompok ya yang akan melakukan presentasi. Ya, saya tanya dulu, kelompok apa sudah siap? Kelompok apa siap? Siap, Pak. Siap. Nah ini cowok-cowok kita nanti dari kelompok 4 silakan maju ke depan. Silakan maju. Ya, silakan. Halo. Silakan ya. Ya, jadi nanti semua basah. Ya. Sampai geser sini, geser. Geser sini. Sini. Ya. Kalau ini yang belum berani. Ya. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Salam dulu ya. Selamat salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menentukan bagian-bagian dari struktur teks yang berjudul demonstrasi massa berupa identifikasi fenomena proses yang dilakukan diskusi mulai. A. Identitas fenomena. Penyebab demonstrasi yang anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat demo melakukan hal aneh bagi negara-negara Eropa. Yang satu lagi ya, yang satu lagi. Proses kejadian rakyat Malaysia dan Brunei yang langsung ayam lantar kesejahteraan terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Komentar dari kepala daerah menyebut reaksi pada mahasiswa, mereka memprotes dan meminta sanksi tadi. Mencabut kembali pernyataan demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut
Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif. Pada umumnya demonstrasi massa justru lebih disadari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat demonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah atau pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. C. Ulasan demonstrasi masa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Jadi simpulan, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan dilakukan oleh beberapa pihak serta pelaksananya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Rame ya, biar fokus. Keras. Kaidah kebahasaan akuntansi kuasalitas. 1. Sampah-sampah yang membuat aliran sungai menyebabkan banjir. 2. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena gerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. B. Konsumsi kronologis. 1. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. 2. Pada awalnya kami dipersilahkan duduk lalu tanya apa keperluan kami. Yang keras Reza. C. Keterangan waktu. 1. Mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. 2. Zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Ampun Pak. Sudah melakukan presentasi dari kelompok 4. Ini menurut saya sudah luar biasa. Dari minggu kemarin kelompok 4 belum maju ke depan ya, sekarang sudah maju, luar biasa ya. Sekarang silakan kelompok yang lain ya, kelompok yang lain memberi pertanyaan ya untuk kelompok 4. Kelompoknya dari Ki, ada Reza dan teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti. Ya silakan, ada yang tanya mungkin. Saya Sini lagi, coba saya berdiri sini. Apa pertanyaannya? apa yang dimaksud dengan kata kerja material dan kata kerja relasional? Kata kerja material ini yang di pikiran kalian material, semen pak ini, batu, seperti itu. Terus besi. Nah, coba contohnya apa? Kok Riki? Coba dari kelompok 4 apa? Yang dimaksud kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang dimaksud kata kerja relasional adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, itu. Nah, ya berhubungan dengan fisik ya tadi ya, material ya. Itu tadi dari presentasi dari kelompok 4. Judul teksnya beda, bahasaannya mereka mengambil apa? Judul dari internet dari yang saya berikan tadi, kejadian alam. Ada banjir tadi ya, Riki dan teman-teman. Ya silakan untuk presentasi. Ya dari kami. Waalaikumsalam. Kasih belum untuk kelompok 4 sudah bisa nanti. Baik, kalian sudah melakukan presentasi dan waktunya ya hampir selesai. Tapi kita buat santai yang akhir-akhir ini ya. Dan penutup kita pada kali ini kita akan buat santai, relax saja. Sudah berusaha sampai semangatnya sudah biasa. Kalian sudah terkuras habis ya. Apa fisiknya? Sekarang belajar lagi dengan cuaca seperti ini luar biasa. Saya sangat bangga dengan kalian. Ya. Selanjutnya juga saya cek dulu ya. Oh iya, ini lembaran kerja kalian yang sudah kalian kerjakan. Coba silahkan dikumpulkan di depan.
kumpulkan di depan, ya. Dan saya akan nilai. Kelompok 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Oke. Baik. Alhamdulillah kalian pada belajar kali ini meskipun sampai tetap tersenyum. Nah, itu membanggakan saya karena saya masuk kelas ini kalau anak-anakku kalian semua itu semangat banget. Termasuk saya juga akan semangat lagi untuk belajar dengan kalian. Terima kasih. Saya cek dulu ya. Ke sekalian. Wah, bisa. Coba dicek lagi ini semua di bagian ini. Saya mau tahu dulu dalam kegiatan belajar kita. Tadi suasana senyum semua, alhamdulillah tidak murah tapi senyum semangat. Saya mau tanya, hal baik ya yang Anda alami dalam pembelajaran materi menganalisis struktur dan bahasa dalam teks eksplanasi apa? Bisa memahami tentang struktur dan bahasa yang dominan dalam teks eksplanasi. Mbak, sebelah apa sini juga apa? Bisa memahami urutan itu teks eksplanasi dan bahasa yang dominan dalam teks eksplanasi. Baik, ketika nanti ulangan semester tentunya saya harapkan kalian harus paham seperti ini ya. Jangan lupa lagi, berusaha jangan lupa tanya. Itu ya, jangan malu bertanya. Baik, saya tanya lagi di sini tadi apa yang dimaksud dengan ulasan atau review? Apa? Komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Baik, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Baik, itu. Kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Tadi kita struktur ya. Terus kebahasaan. Nah, ini materi yang kita bahas pada hari ini, ya. Dan tentunya kalian, ya, di rumah coba budaya literasi membaca. Ya, kalau kemarin saya suruh membaca cerpen, ya. Untuk minggu-minggu ini coba kalian di rumah untuk membaca berbagai contoh teks eksplanasi. Bisa dipahami? Bisa. Berbagai contoh teks eksplanasi ya. Ya, Dipahami. Terus untuk pertemuan kita selanjutnya, ya, kita akan membahas dan kita akan membuat teks eksplanasi. Ini tidak kelompok tapi individu nanti, ya. Bisa dipahami? ya. Bisa dipahami tentunya. Baik, terima kasih. Coba saya mau dengar kesimpulan dalam belajar kali ini. Riki, ya, Jerami. Siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini? Silahkan angkat tangan. Dan berdiri. Riki, silakan Riki. Kesimpulan, teks eksplanasi memiliki struktur bagus bagaimana halnya jenis teks lainnya sesuai dengan karakteristik umum dari isinya. Teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. 1. Identifikasi fenomena, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya.
2. Penggambaran rangkaian kejadian, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas, bagaimana atau mengapa. A. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. B. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. 3. Ulasan review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual, non sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. A. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. B. Konjungsi kronologis hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada, akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Sudah, Pak? Baik, silakan masuk. Sudah sih, ini. Baik, terima kasih ini sudah melakukan kesimpulan, membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, cowok dia sudah belajar untuk menyimpulkan menulis ini ya. Terus tadi apa yang disampaikan Pak Andika, apa yang di materi sudah disimpulkan. Luar biasa, terima kasih Riki. Selanjutnya seperti biasa sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini ya, kita menyanyikan lagu daerah. Kemarin saya kasih PR sampai di Sumatera atau di Papua atau di Kalimantan, teman ambil judul apa ini? Judul Pacul. Baik, judul Pacul dari mana itu? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Oh, Timur ya. Timur ya, belum masih bingung ya, di mana Jawa Timur? Dicek lagi. Ya coba kita nyanyi judul Pacul bersama-sama. Ya, saya juga belum sedikit hafal dengan lagu judul Pacul, kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Bisa dipahami? Hitungan 1, 2, 3 kita mulai. Ya. 1, 2, 3. Judul Pacul gembelenya, yunggi wakul gembelenya, wakul limpang segani dadi sarakan, wakul limpang segani dadi sarakan. Nah, Yunggi Pacul sudah. Terima kasih sudah bernyanyi bersama. Kita membudayakan tetap eksis lagu-lagu daerah itu ya, jangan sampai hilang terus zaman. Maknanya apa? Judul Pacul kemarin hampir sama dengan gundul, kepala gundul ya. Kepala itu apa? Simbol pemimpin. Pemimpin. Kenapa itu apa? Mahkota. Pemimpin yang baik atau pemimpin yang luar biasa itu tidak harus punya mahkota. Orang yang sukses itu tidak harus punya jet, istri cantik mungkin, harta yang banyak tidak. Tapi seorang pemimpin yang bagus dan sejati dan rakyatnya yang sederhana. Tapi jiwanya pemimpin, gundul tapi dia tetap pemimpin. Ya, kita bertani, memakai cangkul untuk bertani dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Silakan dikemas lagi bukunya. Materinya selesai siapa? Guru agama. Silakan dikemas lagi, digalas lagi bukunya dan persiapan untuk materi selanjutnya dulu. Dan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita tutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai.
berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah akan belajar secara aktif di hari ini. Pak Andika sekali lagi mengucapkan selamat kalian yang sudah melakukan praktek tadi kemarin ya, untuk praktek untuk jurusan kalian, dan jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.